Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya Ayu Angelina Lestari Sirait yang bertugas di SD Negeri 105357 Cemara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi tips and trik dalam mengerjakan esai guru penggerak, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Kemendikbud sedang membuka atau merekrut calon guru penggerak angkatan 10, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Nah, tips yang akan kita gunakan yaitu dengan metode STAR, di mana S itu adalah situation, T itu disebut sebagai task, A itu disebut sebagai action, dan R itu disebut sebagai result. Nah, di dalam situation kita akan menceritakan tentang latar belakang yang terjadi pada situasi tersebut. Contohnya kita akan ambil dari pertanyaan nomor 5 yang ada pada esai calon guru penggerak. Pertanyaannya adalah, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat lainnya, komunitas, tokoh masyarakat, maupun lainnya. Misalnya, dalam kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru, atau lainnya. Nah, dalam pertanyaan nomor 5 ini, terdapat beberapa pertanyaannya kembali, di mana pertanyaan pertama yaitu kapan, siapa, dan motivasi apa yang Anda lakukan. Nah, hal yang Bapak Ibu lakukan pertama kali yaitu membuat kerangka sesuai dengan soal. Itu yang paling utama, yaitu membuat kerangka tentang pengembangan kepada orang lain. Di sini saya ambil contohnya yaitu guru melakukan pengembangan kepada guru, yaitu menjadi narasumber pemanfaatan aplikasi digital seperti membuat media-media pembelajaran. Contohnya bisa Bapak Ibu lakukan di KKG ataupun MGMP yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu rekan sejawat, di mana pengembangan yang Bapak Ibu lakukan adalah membantu dalam pengenalan model pembelajaran atau membantu rekan sejawat untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Nah, contohnya bisa kita ambil ketika Bapak Ibu melakukan penyuluhan di desa. Yang keempat, pengembangan terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu seringkali kita ditugaskan sebagai pembimbing atau pembina dalam kegiatan olimpiade. Contohnya, Bapak Ibu melatih dan membimbing anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Contohnya FL2SN ataupun membimbing anak-anak dalam mengikuti olimpiade. Yang kedua yaitu taks. Dalam taks ini, Bapak Ibu harus menjelaskan tugas tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Di mana pertanyaan kedua yang kita ambil dari SIM PKB esai tersebut yaitu hal apa saja yang menjadi fokus pengembangan dan kesepakatan guna mencapai hasil. Nah, pada pertanyaan kedua ini, Bapak Ibu bisa menceritakan apa saja yang dilakukan dalam membimbing guru, rekan sejawat, dan siswa pada saat itu. Apa saja tugas Bapak Ibu dalam hal ini, dan tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat memberikan pengembangan kepada orang lain. Semuanya bisa Bapak Ibu ceritakan dalam pertanyaan yang nomor 2 ini, yaitu di taks. Dan Bapak Ibu juga bisa menceritakan apakah kegiatan Bapak Ibu itu dilakukan secara daring ataupun luring. Yang ketiga, action. Nah, di action ini Bapak Ibu bisa menceritakan tindakan atau langkah-langkah apa saja yang Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, kita ambil pada pertanyaan yang nomor 3, yaitu dukungan apa yang Bapak Ibu berikan
dan apa hambatannya, serta upaya apa yang Bapak Ibu lakukan agar peserta tetap termotivasi. Nah, dalam pertanyaan nomor 3 ini, Bapak Ibu bisa menceritakan dukungan apa yang Bapak Ibu berikan kepada rekan-rekan sejawat atau guru-guru ataupun siswa yang Bapak Ibu berikan pengembangan. Contohnya, Bapak Ibu guru mendampingi rekan sejawat untuk membuat video pembelajaran tadi, lalu membuat PowerPoint ataupun membuat Google Form. Nah, dari kegiatan itu kan Bapak Ibu sudah memberi dukungan agar rekan sejawat tersebut dapat membuat video pembelajaran, PowerPoint ataupun Google Form yang tadinya mereka tidak tahu. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan pengembangan kepada mereka, sehingga mereka menjadi tahu. Nah, hambatannya pun juga bisa Bapak Ibu ceritakan. Hambatannya yaitu sulit untuk mengumpulkan guru-guru karena guru-gurunya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana peserta tersebut tetap ingin ikut ataupun tetap termotivasi untuk mau ikut pengembangan yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya R atau result. Dalam result ini Bapak Ibu bisa menceritakan hasil ataupun harapan dari pengembangan yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, pada pertanyaan keempat dikatakan atau ditanya bagaimana hasilnya. Ceritakan apa saja hasil dari pengembangan yang Bapak Ibu lakukan. Jika pengembangan yang Bapak Ibu lakukan itu berhasil, bisa Bapak Ibu jabarkan di esai. Atau ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan, lalu Bapak Ibu videokan dan Bapak Ibu masukkan ke YouTube, link YouTube itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam esai tersebut sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang benar-benar melakukan pengembangan kepada rekan sejawat. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan pengembangan kepada siswa, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita pasti pernah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mengikuti kegiatan FL2SN ataupun Olimpiade. Nah, apabila kegiatan tersebut yang kita bimbing tersebut mendapatkan hasil yang baik, misalnya juara atau mendapatkan peringkat harapan atau 1, 2, 3, bisa Bapak Ibu ceritakan. Nah, cantumkan juga kegiatannya dan cantumkan juga nama siswa yang Bapak Ibu bimbing tersebut dan kelas berapa dia. Di situ semua bisa Bapak Ibu ceritakan pada pertanyaan keempat. Itu saja mungkin tips mengerjakan esai dengan metode STAR. Selanjutnya, tujuan dari teknik STAR ini yaitu agar jawaban yang Bapak Ibu buat itu lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami oleh asesor ataupun Kemendikbud. Nah, hal yang harus Bapak Ibu ingat dalam mengisi esai. Yang pertama, dilarang keras untuk plagiarisme, baik punya teman maupun dari media sosial, karena Kemendikbud memiliki aplikasi untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu melakukan plagiarisme atau tidak. Yang kedua, mengerjakan esai sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri, yaitu pengalaman yang baru dilakukan, baik 1 ataupun 2 tahun yang lalu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, mengisi esai sesuai topik pertanyaan. Jadi misalnya, kalau di topik yang nomor 5 tadi dia berbicara tentang pengembangan, maka Bapak Ibu
harus menceritakan tentang pengembangan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya, kalau yang kedua ditanya tentang kesulitan apa yang dihadapi saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu harus menceritakan tentang kesulitan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran, gitu ya. Lanjut, membuat rangkuman jawaban di Word terlebih dahulu. Selesaikan semua jawaban lalu copy paste ke SIM PKB. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu harus mengerjakan esai itu di Word terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengcopy pertanyaan-pertanyaan yang ada di SIM PKB ataupun esai, lalu membuatnya di Word. Contohnya, pertanyaan nomor 1 muncul dari semua. Bapak Ibu kopikan, lalu kerjakan di Word. Karena selain sebagai kita bisa menyimpannya untuk seleksi wawancara nanti, kita juga bisa mengedit-editnya jika ada kata-kata yang kurang pas, seperti itu. Yang keenam, esai diisi sesuai dengan minimum karakter yang telah ditentukan. Bisa minimum, yang penting tidak maksimal dari yang ditentukan oleh Kemendikbud, misalnya yang ada di esai tersebut. Dan yang ketujuh, selesaikan dan kirim berkas H-1 batas pengumpulan untuk mengantisipasi gangguan jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tips and trik dalam pengisian esai. Quotes untuk Bapak Ibu: perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Terima kasih, salam bahagia. Saya Ayu Angelina Lestari Sirait.